Ini belum sih? Belum ya, kayaknya masih siap-siap, masih jam segini juga. Nih, kok bungkusan dikira apa enggak? Kayaknya sih Gini aja ya? Itu aja. Gini aja ya? Mau ngomong nih, lo percaya gak sih soal mitos masa kecil? Yang mana tuh? Ih, masa lo gak tahu? Banyak banget tahu. Yang ini, rumah sakit, sekolah. Sakit. Bukan sekolah yang dulunya rumah sakit. Ih, itu Basic banget basic ya. banget, jujur. Itu kayaknya semua sekolah kayak gitu gak sih? Dulunya kuburan. Bukan, itu tentang kalau misalkan kita lagi tidur bertiga nginep, yang satunya tuh setan, tau nggak? Oh iya? Iya. Yang di mananya tuh? Aduh, merinding nih. Yang duduk di tengah sih. Yang di tengah ya? Lu ngerasain juga? Iya sih, Kayak ada energi gitu ya? Iya. Aduh, anjir. Tadinya sih horor. Halo guys, Welcome back to tadinya sih horor. Oke, di sini kita kedatangan satu bintang tamu nih yang cukup menyeramkan ya, seperti yang udah ada di yang awal video. Iya, tadi. Oh iya. Bukan looks-nya yang menyeramkan, tapi ada aura-aura yang mungkin paham sama dunia-dunia mistis. Dunia mungkin segan sama kamu. Betul. Oh my god. Oh my god. Papain dong. Oke, jadi mungkin kita bakal perkenalan dulu ya. Boleh banget. Kita kenalin dari kita sendiri dulu ya. Kenalin, aku Jessica sebagai host Aku hanya sebagai co-host. dan Aku Rifki sebagai narasumber Bintang tamu. di sini. Oke, jadi pertama-tama nih di sini kita mau nanya dulu nih, mungkin Rifki kita manggilnya apa nih? Enaknya gimana nih? manggilnya Enaknya apa ya gitu? Enaknya apa ya? Mau yang akrab banget atau akrab aja deh? Pengen Kalau bisa sih akrab akrab banget, banget, akrab banget gitu. Banget? Banget. Boleh, panggil aja Baba. Baba. Betul. Agak jauh ya. Agak janggal ya. Gak ada bebeknya itu jujur. Tapi kenapa tuh? Tapi Baba kenapa itu tuh? kan bahasa Arab, panggilan bahasa Arab. Oh. Aku kan nama Iki Alaidrus. Jangan lupa ya, Iki Alaidrus. Oh, editor ya, Pakai tolong ad ya. gak? Pakai ad gak? Itu Instagram. Oh, Instagramnya. Follow juga Instagramnya. Nih Instagramnya editor masukin. Editor. Editor masukin. Ya, terima kasih. Oke, berarti Rifki ini ada apa? Bollywoodnya? Bollywood lebih ke India ya kak. India. Oh, berarti Gitu. B-nya tuh apa berarti? Arab ya Bandung. tadi. Bandung. Bollywood B-nya Bandung. Baba B-nya Bandung. Kenapa Bandung? Kenapa? Kenapa? Ayo. Mungkin itu bisa di podcast lain ya. Boleh. Karena ini kan mungkin horor ya. Episode 2 kali ya. Episode nanti. 2 kali ya. Kita beda tema lagi. Boleh. Aku lagi deh yang panggil. Yang jadi bintang tamunya. Boleh, nanti kita ajak teman-teman yang lain juga ya yang Kenapa? Karena saya mikir dari ulang kali Arab ya. ya. Dari Arab. Iya. Teman-teman Iki ada, nanti kita ajak kita yang horor-horor yang lebih menyeramkan gitu. Iya. Jadi sekarang kita di sini mau nanya sama Iki dulu nih, Boleh sama nanya. Baba ya. Sama Baba. Jangan lupa Baba. Baba. Baba Kuya. Berarti Iya. berarti Baba ini dari Arab, Mbak. Enggak. Oh. Kan tadi B-nya Bandung. Iya. Tapi kenapa tuh? Kenapa? Iya. Kan tadi soalnya ada baba-babanya, ada Arab. Kenapa tuh? Ada alasannya hubungannya kenapa? sama Arab Ada dong gitu. alasannya. Gimana tuh? Gue dulu SMA punya temen. Cakep. Bukan Bukan Bandung, Mbak. Sorry. Teman gue ini tuh dia Arab. Dia benar-benar Arab. Sedangkan gue Arab. Pure Arab. Ya. Enggak, itu Oh, Erika. Arab. Sorry, lanjut. Mbak pulang deh, Mbak. Tapi kayak Erika ya. Iya. Pembantunya itu yang ngurusnya. Endu. Gitu. Kayaknya ini bukan roasting ya. Iya, oh maaf. Maaf ya. Oke lanjut ya, topik masuk lagi ke teman gue SMA. Itu Arab, bener Arab. Nyokapnya Pure dari sana? Ya, nyokapnya manggil gue tuh, oh ini Arab ya. Oh, dikiranya Arab. Gue klarifikasi lah, karena gak enak. Gini nggak Masa- klarifikasinya? Enggak. Oh, enggak. Bukan gini. Iya. Masa sebandung ini mukanya gitu, Se-A-A-A ini. segedung sate ini Oh. gitu, masih dipanggil Arab. Tapi kalau boleh tahu kenapa tuh bisa mungkin dari hidungnya kah atau Dari matanya? alisnya, biasanya alis sih. Iya. Alis dan mata. Alis dan mata. Kan dari mata. Lanjut. Boleh kan? Takutnya copyright ya. Iya, copyright-nya. betul banget. Oke, berarti itu alasan Iki dipanggil Baba ya. Jadi kita mungkin bisa panggil Baba lagi ya Baba sekarang. aja. Baba.
Lagi jadi Mbak nih, kalau boleh tahu Mbak. Janggal ya, janggal banget. Tapi biasanya sama teman-temannya dipanggil apa nih? Iki aja sih kalau Iki aja ya. biar lebih kayak temen banget Kayak temen nih. banget, Ya kalau iya. Baba lebih ke keluarga. Kita belum dianggap keluarga kita. Belum lah, kan kita baru kenal sekarang. Iya, bener. Iki deh kalau gitu ya. Iya, Iki aja. Berubah-ubah deh. Jadi Iki, kita mau nanya nih di Boleh. topik pertama kita pada hari ini. Iki percaya nggak sih sama yang namanya mitos masa kecil? Contohnya dulu deh. Contoh, tadi apa yang kamu sebutin ya? Yang sekolah dulu bekas rumah sakit kayak Oh, gitu. percaya banget. Percaya banget. Karena dulu juga sekolah aku di kota Bandung sih sebenarnya, tapi konon katanya itu WC tempat kamar jenazah. Katanya. Bekas pemandian jenazah. Iya, kayak gitu. Terus ya kita sebagai murid yang masih kecil dan ingusan itu ya percaya aja gitu kan. Dan emang kalian tanpa pungkiri juga hawa-hawa sekolah pasti horor gak sih? Bener banget. Bukan hawanya doang, tapi guru-gurunya juga horor. Guru-gurunya horor sih kayak Itu lebih ke killer ya? Iya, karena gue tuh salah satu orang yang males banget buat sekolah. Kenapa Dulu tuh? waktu SD. Pernah ada pengalaman apa tuh? Iya. Duh, sorry. Sorry. Tim. Tisu ya, tisu. Enggak sih, lebih ke kayak ke apa nih, ke PR-nya atau kayak aduh males banget bangun pagi, jujur. horor banget Nah, nih gitu. yang gue buat horor hawa sekolah tuh bangun paginya dan Iya. tugasnya itu. Dan kalau hari Senin tuh harus upacara. Betul. Ya. Nah, ada kejadian unik di upacara ini. Apa tuh? Spill. Saking horornya itu sekolah, gue sampai malas banget buat upacara lagi setelah kejadian itu. Kenapa tuh? Ada yang muntahin kamu? Enggak dong. Ada yang muntahin. Udah lagi. Dengerin dulu ya. Iya. Upacara nih, upacara. Hari Senin pagi. Iya dong, masa Masa Selasa? Aneh banget Pak keluar. Sekolahnya di mana sih? Di roasting terus. Nah, upacara hormat kok yang belakang ngetawain, gak enak hati lah, kayak ada apa nih, mana baju gua putih-putih. Kadem. Pakai ini nggak apa namanya? Enggak dong, kok ya? Bukan, itulah pokoknya. Oh, ikat. Iya, ikat. Bukan. Tapi putih-putih. Otomatis kalau ada kotoran pun kelihatan kan? Iya. Gua hormat kok yang belakang ngetawain gua. Pas gua lihat tai itu. Burung. Ih. Terus kalau gimana nangis? Itu kan berapa? Itu Pura-pura tuh KS. Oh kalau kayak Pura-pura gua kayak sakit pusing. Sakit. Nah, ini tai. gara-gara malu kan? Iya. Sakit pusingnya. Diketawain terus, ya gua bersihin lah pakai tisu. Itu taunya ngebekas di si tai Iya. kuning. Nah, itu yang ngebuat horor. Salah satu buat horor itu. Salah satu. Terus selanjutnya Senin selanjutnya kamu sekolah lagi apa enggak? Aku Tapi nggak sekolah di depan. Iya. tapi di paling belakang, walaupun di situ gue hitungannya masih di belakang juga sih, tapi gue paling belakang lagi di bagian tinggi. Dekat Insecure gitu belakang ya? banget. Ya gitu. lama banget lah, kalau bisa belakang gerbang, Gerbang. keluar pulang gitu. Nggak jadi upacara dong. Iya. Pulang malah. Betul. Oke, berarti itu adalah salah satu pengalaman horor ya. Betul. Waktu Iki kecil. Oke, berarti nah aku tuh masih mau nanya nih sama yang tadi. Kita sempat bahas di awal-awal perbincangan aku sama Anya. Kita tuh penasaran, Iki percaya nggak sih sama mitos yang nyebutin kalau misalkan kita lagi bertiga, yang satunya tuh horor, yang satunya tuh setan. Enggak sih. Horor. Aneh banget ya. Iya tuh horor. Gue percaya nggak percaya sih sebenarnya, tapi ada kejadian juga. Siapa tuh yang ngalamin? Iya, salah. Salah, Tias. Air. Jadi ini jelas kalau maaf ya, maaf guys, maaf. Masuk banget ya. Maaf guys. Jelas banget kayak suara harum ceram. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Human error itu mah. Nah, Anya. Lanjut bangga. Oke, saudara gue sih sebenarnya bukan gue diceritain juga. Jadi itu kan orang ketiga kan, tapi dia bukan nginep. Apa tuh? Ini di jalan tol. Ini jalan tol. Cipularang. Betul banget. Ih, Di gila, Cipularang. emang situ Tapi bestseller. arahnya itu Iya. bukan dari Bandung ke Jakarta, Dari tapi mana? dari Jakarta ke Bandung. Oh, Jadi pulang baru sini. balik dari Jakarta ke Iya. Bandung. Boleh tahu. Apa sih mas? Oke.
Tapi ini bener horor ya. Iya, nggak usah Ini bener horor. ketawa-ketawa. Ini bener Bukan horor. tadinya sih horor. Bukan. Ini beneran horor. Beneran horor. Beneran sih Oke, horor. lanjut ya. Perjalanan pulang, tuh mobil tiba-tiba mogok. Mogok di tengah, nggak ada tengah banget sih, pinggir jalan. Akhirnya ke pinggir, posisi cuma berdua, istrinya dan suaminya. Jadi suami istri dalam mobil itu. Itu mobil ukurannya lumayan gede buat 2 orang. Segede apa? Gede banget sih gede. 6 seat. 6 seat, betul. Mobil travel ya. Ih, bukan dong. Boleh kembali ke jalan yang benar dulu aja. Oke. Nah, istrinya diem kan di mobil, suaminya ngecek ke depan, buka kap mobil, dicek. Ada tai burung. Bukan, itu beda-beda lagi ceritanya. Time travel dong sebelumnya. Ya terus Lanjut. Terus, nah istrinya tuh buka jendela full ke bawah, dia lagi nyemil di situ. Suaminya lagi di depan, terus itu mobil gak tau kenapa udah dibener-benerin pun gak nyala-nyala. Aneh banget, janggal, jujur janggal. Habis itu di saat istrinya noleh ke samping, ke kaca samping, itu kan posisi hutan bukan hutan belantara juga sih, lebih ke apa ya? Semak-semak. Ya, jalan tol, Belukar gitu kan. itulah gitu. Nah, Cipularang kayak tahu kan kayak gimana Cipularang, Iya. ada apa? Banyak pepohonan gitu lah ya. Pohon. Itu ada yang lari kebakar. Itu ada yang lari beneran, ngaco. Bukan lari kenapa? Itu hantu. hantunya kenapa ya? Anak. Mana tahu ya orang. Ada kebakaran. Ada kebakarin gitu. Berarti itu minta tolong gitu ya. Iya, mana tahu minta tolong. Itu awalnya mikirnya kayak gitu kan. Awal mikir kayak, itu orang beneran kebakarin. Janggal. Jangan kan kayak. Kok makin lama makin berubah wujudnya. Jadi debu. Bukan. Sampai udah copyright. Oh iya. Itu jadi tengkorak. Tengkorak dan kebakar. Itu kayak iya itu kayaknya karena kebakar jadi tengkorak. Udah matang, well done. Kenapa sih gak ditolongin? Kasian loh. Itu hantu. Pip pip pip. Tolong sensor ya. Itu hantu. Itu real hantu. Itu dia hantu. Itu real Tahu hantu. sih. Itu di kenapa bisa tahu itu hantu? Kenapa seuzon gitu jadi orang teh? Tengah-tengah hutan mana ada orang kebakaran. Iya kan siapa tahu. Mana tadi dia main korek atau apa? Iya benar juga sih, tapi posisinya itu Mana nggak benar berubah. janggal nih. Orang lagi main kartu. Gini rambut dibakar. Oke. Kalian tinggal yang benar ya. Oke, jadi itu setan ya intinya. Itu setan. Terus Berarti- si istrinya kayak manggil-manggil, papa masuk papa. Itu ada. Papa masuk itu aneh. Itu ada setan, papa. Lu kenal Veronica kok? Yuk lanjut. Lanjut ya ke jalan yang benar lagi. Akhirnya tuh papa masuk. Papa. Ini mama. Asam lambung. Seneng. Emang gitu dia kalau denger cerita horor. Kakak sedih juga. Iya, aku sedih banget tadi. Oke. Terus akhirnya masuklah papanya, akhirnya ya udah pulang. Tapi anehnya itu mobil waktu dibenerin kan nggak nyala-nyala. Tapi waktu setan itu datang itu nyala mobil. Penyelamat juga kan. Nah, Malaikat. itu Boboiboy gitu. Itu setan. Itu avatar. Avatar biru dong. Lah, Gila. kan ada. Iya boleh. No ya. No. Udah dibiarin loh. Lupa. Hampir. Terus nah kita bisa ngambil pelajaran dari kisah yang tadi. Kenapa? Karena berarti mungkin walaupun setan itu sangat menakutkan, tapi mereka juga ada sisi baiknya. Entah untuk mengingatkan kita Setan tentang baik. Setan. pahala yang baik atau berprasangka baik. Kan awalnya pasti berprasangka buruk, tuh setan pasti Negatif gitu. Mau nakut-nakutin. Taunya ini mobil Tolongin. jadinya nyala gitu. Punya ilmu ketujuh kalian. Betul. Tadinya kan sih horor. Horor. Tadinya sih horor. Janggal ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Jadi itu cerita yang cukup
mendebarkan ya. Dan Lebar banget ya. Menebar banget sih itu kayak. Dan jujur, Kalau harap. kalau lu di posisi suami istri tadi lu bakal ngapain? Dan dikejar balik. Dia tipenya ngejar. Dikejar kan? Kayaknya kayak babi hutan. Gak serem banget. Pasti. Ya lanjut. Ya lanjut. Lu kalau di posisi ini jadi gimana? Iya gimana? Ini serius ini mah. Ibunya istrinya akhirnya minta tolong kan kayak pak masuk gitu. Iya. Ya gue Lu gimana? juga karena emang Apa lu sambil tetap Makan. ngemil? Masuk bapak. Papa Gitu. masuk nih papa. Ini papa ada yang mau masuk papa. jujur ya kalau gue, karena gue juga emang agak penakut orangnya ya. Makanya gue di sini harus ditemenin kalian. Karena kalau enggak ketakutin lah dengar cerita yang emang Ini cukup seru. haus emang gak ada iklan. Emang iya ya. Kok kering banget? Gak ada iklan apa gitu atau belum Iklan masuk? dong, iklan belum masuk, Belum mas. masuk. Karena ini baru Oh, episode ada. 1. Iya. Siapa tahu ada brand-brand. Coba buat teman-teman yang punya brand minuman apapun itu minumannya, coba langsung kirim ke sini. Langsung. Nanti kirim nomor dipasang di teleponnya sini. ya. Ini editor. Gede apa editor? Ngedit apa ini nanti? Nomor Nomor ini. Nomor Oke. WA. nomor ya kontak person ya. Kontak person. Kontak person. 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 Gitu, ya. Yuk lanjut apa? Oke, jadi mungkin karena gue emang agak penakut ya orangnya, jadi mungkin gue bakal ngelakuin hal yang sama. Gue minta tolong juga. Kalau penakut. Harus takut-takutin gitu nggak? Kalau apa yang hal yang lu paling takuti? Hal yang paling gue takuti. Kakak ini sebenarnya bintang tamunya siapa? Kita mengulik dulu. Oh, kita dulu. Iya, ulik dulu. Kalau gue sih jujur Tuhan ya. Tadi kita ngobrolin apa deh? Iya. Oke, Iki apa nih kalau boleh tahu? Apanya? Hal yang paling ditakutin. Apa ya? Pernah nggak trauma sama sesuatu gitu? Katanya tongeret ya, takut sama tongeret. Takut gandeng. Keganggu gitu. banget. Ada sosok yang ngebuat gua ganggu. Apa tuh? Apa tuh? Kampus. Kampus tuh sosok ya. Sosok ya. Di kampus, bukan kampusnya, tapi di kampus. Gitu ya. Jadi oke, FYI gue masih kuliah ya. Gue semester 4 di salah satu universitas di Kota Bandung yang Keren nggak? best banget. Best banget katanya Best ya. banget. Ini salah satu universitas yang didirikan oleh Bapak Bob Foster. salah satu pendiri founder juga dari Ganesha Operation. Betul banget. Ini kampus best banget. Terus, nah gue gak sengaja nih nemu kampus kayak kampus nih. Iya ada kampus nih gitu. Nah. Kepencet. Kepencet Daftarnya. daftar deh. Oke lah masuk. Tapi ada satu sosok di kelas tuh yang ngeganggu banget. Jujur ganggunya tuh ganggu banget. Dari berapa murid tuh yang ganggu? Cuma satu atau 1-2 orang gitu? Satu justru. Itu ganggunya. Ini yang paling ganggu tuh ganggu gitu. Nah, Horor banget itu. horor banget. Itu hawanya tuh bener-bener Nyiroro Kidul. Dia suka pakai baju hijau atau gimana tuh? Nah, justru beda. Justru beda. Jadi kalian tahu kan kononnya itu kan kalau kita ke pantai apa Parangketritis itu kan kita nggak boleh pakai baju warna hijau, kuning, merah. Iya. Karena sosok konon katanya itu si ratu itu suka dengan 3 warna itu kan. Nah, ini orang di kelas suka sama satu warna yang disukain sama si Nyiroro Kidul ini. Kayak tiap hari ada aja. Tiap hari gitu. itu ada aja. Awalnya gue masih nerima. Kayak Ya makanya udah kayaknya deh. dia suka deh gitu ya. Soalnya bahasanya dihijiin ya. Iya, dihijiin. Ini mah harus dihijiin. Ini orang ya, ya udah mungkin emang awal-awal nggak awal mungkin gak ada Cuma lagi. sekali, 2 kali Nah, lah ya. gak ada lagi nih mungkin bajunya. Ya udah pakai yang ada dulu aja deh. Iya. Oke lah, gue masih maklumin. Kok makin lama makin ganggu. Ini tuh kayak tahu nggak lagunya apa yang anak 11 itu? Anak 11 Atta Halilintar atau apa? Gen Halilintar. Gen Halilintar. Sepatu merah, celana Celana biru. Nah, ini tuh kebalikannya. Itu the real gak sih? Kebalikannya tapi Oh apanya tuh yang merah? jaketnya merah, sepatunya biru. Tapi katanya sepatunya juga ada merah-merahnya. Semua warna-warni sepatunya. Oh warna-warni. Udahlah, oke. Oh, yang pertama dari jaketnya dulu ganggu kan, warna merah. Kedua sepatunya ganggu banget, warna-warni banget kan. Ini orang beli lagi tas Warna apa tuh? pink. Warna pink. Kenapa kan pink itu bagus gak sih, soft gitu? Jujur, harusnya bagus kan. Tapi dipakai sama dia jadi Kok nunjuk? Kenapa ditunjuk mas?
sorry. Dipakai sama orang itu jadinya kok kayak lapis legit ya. Iya, padahal tadi kan bilang ininya luarannya merah, terus tasnya pink, terus sepatunya merah tuh ganggu banget ya. Belum lagi yang lebih horornya ini, lebih horornya lagi. Lu tahu kan, kuntilanak itu suka makan darah, suka makan bayi, entah katanya kan. Ini orang juga sama bibirnya merah. Dia kayak malah bayi kayaknya. Gitu. Ungu yang kayak tenggelam. Tolong dicekek gitu. Zoom ya. Gua anak kalian. Iya, ini sosok horor Ini gua. sosoknya ya guys. Ini sosok horor gua di kampus yang bikin ganggu mata, ganggu semuanya sih. Bikin gak fokus belajar. Betul. Nih. Tapi sosok-sosok sosok-sosok horor kayak gue tuh banyak positifnya juga. Kenapa tuh? Contohnya, gue di sini. Diam bisa diem nggak? Gue di sini. Kita ngobrol bersama. Kepaksa. Masih jangan jujur banget Mas. Oke, lanjut. Terimanya Anya. Gimana nih kalau kamu sendiri sosok horor apa sih yang menurut kamu nightmare banget gitu di hidup kamu? Ini beneran ya? Berarti bukan gua. Bukan. Disclaimer dulu berarti. Bukan ya. Bukan sosok-sosok yang ada di dunia nyata. Ini beneran mistis. Beneran tadinya sih Horor. Jadi waktu gua SMP apa SD itu, rumah gua tuh depan-depanan kan sama RT, tapi udah nggak dipakai gitu, dan pindah RT-nya. Terus suatu hari gua mau buang sampah. Kebetulan deket tuh dari ini gerbang, ini tuh tempat sampah, jadi harus keluar dulu tapi baru mau buang. Habis itu depan rumah tuh kosong kan, terus gelap, tiba-tiba ada kepala botak. Terus dia ini beneran botak. Terus dia kayak larinya kenceng banget, kayaknya dia naik skateboard. Kayaknya dia flash guys sih. Dia ke pangkas rambut, ke belakang. Iya, kayak aduh gitu. Ih, diapain nih? Kok panjangan gitu, jadi botak. Tapi itu sosoknya tuh pendek atau tinggi? Kayaknya pendek deh, segini kayaknya. Oh, segini. Anak kecil SD Anak kecil lah. SD. Tapi berarti itu mirip banget sama ciri-cirinya tuh Hilal nggak sih? Betul banget. Emang jadi segini ya? Iya, kurang lebih kan Itu tuyulnya udah SD. Udah TK. SD. Kalau ini TK. TK, berarti tuyulnya dikasih makan bro, dari hasil pundi-pundi uang yang dia curi. makanya dia makin. Tapi kebetulan juga keluarga gue juga lebih sangat-sangat amat sensitif. Terhadap makhluk-makhluk itu. Betul. Kenapa tuh? Aku nggak tahu kenapa ya, itu turun atau enggak. Jadi dari nenek gua turun menurun ke anak-anaknya dan sampai ke cucunya juga. Tapi ke gua nggak kena nih. Lu bukan anaknya kali. Nah, gua juga habis kayak apa gua tes darah, apa tes spek, bukan. Bukan ya? DNA dong. DNA dong. Gua tuh sangat amat mau ngeliat hantu Oh, kenapa dari tuh? kecil. Emang interest berarti Ya, sama hal-hal sangat mistis? interest. Karena gue tiap hari juga nontonnya yang horor-horor gitu. Udah mah hidup gue horor. Gue nontonnya horor-horor. Tadinya sih horor. Masuk. Masuk. Nah, apa lagi ya lupa tadi. Tadi katanya kan sensitif tuh. Sensitif. Ada momen dimana gue pengen banget ngeliat hantu. Udah kayak aduh nih menggebu nih. Bener, gelisah banget. Orang nih gitu. Nah, kayak, kurang nih. Agak diinin ya. Agak dianuin ya. Maksudnya air putih kamu minum kan? Betul. Ya. Nih terus Yang manis-manis juga bisa masuk kali ya. iya sok buah lah. Apa kek? Dimasak nggak apa-apa sih. Udah Lanjut. Gue pengen banget di mana momen itu pengen lihat hantu. Gue datanglah ke Ustadz. Minta dibukain mata batin. Gue datang ke Ustadz, tapi gue nggak sendirian. Gue sama temen gue ngajakin teman karena nggak. Beda lagi. Ini gue waktu masih TK. Mistek. Mas. Kemana pikiran lu ngasih TK ke Ustadz buat dibukain mata batin? Karena gue mikirnya Ustadz tuh yang nyembuhin orang kesurupan. Oke, Otomatis Ustadz itu bisa ngeliat hantu. Gue mikir kayak gitu pada saat itu. Gue datang ke Ustadz, gue minta kayak Pak bukain dong, aku pengen buka mata batin, buka warung, buka usaha boleh nggak Kak gitu. Salah, jangan ke Ustadz dong itu. Lanjut. Bukain dong. Maksudnya mata batinnya. Iya. Mata batinnya bukain. Terus kata Ustadz gini, yaudah kamu pulang ke rumah, kamu bawa bonteng.
Gue mikir kayak Masa wah, dong. Masa enggak. ngeliwat. 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 Gue mikir kayak gini, loh kok bonteng? Oh mungkin dari Dari bonteng. Kita Hantunya bisa tuh di ngeliat. bontengnya Nah, tuh. gue mikir ke situ kan. By the way yang nggak tahu bonteng, timun ya. Timun warna hijau. Iya. Oke, lanjut. Nah, lanjut lah. Gue ke rumah lah bawa bonteng. Gue ke mama dulu kan. Waktu itu mama gue masih ada ya. Yang Pada zaman TK itu. Iya. Kayak mah pengen bonteng, pengen timun gitu. Buat apa? Disuruh Pak Ustadz. Aku nggak bilang kalau aku pengen buka matematika. Iya. Pasti bakal diketawain juga Iya. kan. Ya udahlah. Dikasih lah tuh bonteng satu buah, Iya. satu buah gitu kan. Pak Ustadz lagi lah. Karena belakang rumah gue tuh masjidnya. Tinggal ke belakang banget doang, ya. banget. Ke belakang rumah. Tuh Ustadz lagi mainin burung. Mainin burungnya. Iya, Nah, belum peliharaan. Oh, ada air ya. Terus udah gitu, oke deh, gue kasihin tuh bonteng. Gue disuruh bonteng-lentang juga sih kayak nyender kursi gitu, tapi sambil merem kata dia. Coba merem, tapi sambil baca-baca Al-Fatihah. Gue lakuin sama saudara gue ini. Gue lakuin merem Al-Fatihah, tuh bonteng diiris, ditempel ke mata. Oh, perawatan kayak lagi mau maskeran. Maskeran. Terus habis gitu, oh mungkin dari bonteng ini pas Masuknya dari mata setelah kali ya? dibuka, oh Bisa hantu lihat, nih gitu iya. kan. Udahlah, gue ikutin aja deh alurnya si Ustadz ini ya. Ini Ustadz kayaknya masih ada ya, semoga masih ada. Nah, gue tidur, gue pakein bonteng, terus kok nggak? Aku mikir ada suara apa gitu kan, Iya. kayak hantu-hantu kok nggak ada apa-apa, kok sepi, kok cuma ada suara burung doang tuh si Ustadz, burung si Ustadz kan. Udah dimainin. Nah, justru udah Udah mainin dimainin. gitu, tapi masih ada kayak cheat gitu-gitunya masih ada. Gue kayak heran kan, akhirnya bonteng dilepas, pas gue buka, tuh bonteng dikasih ke manuknya, ke burung, diizinin bahasanya, ke burung. Oh. Terus kamu nanya nggak ke Ustadz, esensinya apa nih Tad gitu? Gue nanya kayak, terus ini buat apa Ustadz? Mata batin itu nggak bisa dibuka. Jadi diberilah penjelasan versi Ustadz. Kita juga nggak tahu ya kan. Karena masih kecil. Orang-orang pasti beda-beda kan. Ada yang mengerti akan hal itu dan ada juga yang Awam itu, lah. ya awam. Mungkin si Ustadz ini ngajarin ke guanya kayak udah gitu gak usah Gak usah mau Aneh-aneh dibuka. lah. gak usah mau aneh-aneh lah. Kalau lu ngeliat juga pasti lu kaget gitu kan. Tiba-tiba ada di sini gitu kayak Nah, tadi ya. kayak tadi wah gitu. Ya gue ambil hikmahnya aja sih. Ya berarti emang gue nggak dikasih kelebihan itu sama Tuhan gitu. Tapi abis dari situ lu masih aduh pengen Penasaran. masih banget Terus justru. coba nyari-nyari dukun enggak? Enggak sih, lebih ke too much kali itu sih, too much banget ya. Ditambah kan emang kesehariannya itu udah horor ya. Horor, Jadi iya. mungkin sekarang udah agak berkurang kali ya. Iya, Iya. tapi sensitifnya gue ada sih justru. masih ada. Sedikit tapi Sedikit. Nah, orang-orang rumah tuh ngira orang di dalam rumah tuh selalu ngerasain hal-hal negatif kan. Kayak entah ada yang lewat, entah ada yang apa. Tapi anehnya di gue tuh gue nggak pernah ngerasain itu. Sampai di titik dimana gue kayak berikrar di dalam hati kayak Berapa? Berikrar. dalam banget ya. berat banget. Orang Kayak, tertentu. kalau gue ngerasain apa yang mereka rasain semua, gue percaya adanya hantu gitu kan. Nah, momen dimana ini mama gue udah meninggal juga, terus ada hal mistis yang gue rasain di Apa rumah. tuh keberadaan mama? Enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi lebih ke gue selalu ngerasa ada yang lewat depan kamar gue. Karena kan posisi kamar gue tuh nggak pernah ditutupin pintunya kan. Kayak selalu terbuka. Itu kalau tertutup tuh di momen dimana gue tidur doang. Coba tutupin pintu. Jadi kalau malam aja gitu. Ya, nah sore-sore orang-orang rumah pada nggak ada, orang-orang rumah pada di luar. Gue duduk, terus tiba-tiba ada yang lewat. Coba tukang cuanki. Posisinya depan kamar ya. Cuanki bang, Kenapa? Diketok gak jawab makanya. depan kamar loh maksudnya. Depan kamar. Minimal depan teras, Iya. depan kamar. Mungkin itu lu udah langganan kali. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, teman-teman. Di sini kita mau nanya-nanya soal katanya nih, Sebenarnya nggak horor ya sesi ini tuh ya. sebenarnya kurang horor tapi ada agak-agak mistis
dan sempat diperdebatkan ya. Diperdebatkan apakah banget itu ini kayak mitos atau sama fakta? SJW ya di SJW. Iya. Oke, jadi katanya nih kita tuh sempat research dan tanya-tanya sama narasumber kita. Karena Iki tuh lumayan tertarik di bidang perzodiakan. Betul banget. Nah, gimana tuh awal mulanya dan kenapa sih? Kenapa bisa tertarik? suka banget gitu? Boleh ceritain gak sih? Apa yang hal interest apa gitu? Betul. Kan sebenarnya zodiak itu kan percaya gak percaya ya. Iya. Ada orang juga yang mengatakan kalau zodiak itu jangan dipercaya karena itu musyrik. Musyrik, betul. Tapi di hidup gua, zodiak itu sebagai arahan hidup gua. Dan cara pandang gua terhadap manusia-manusia Yang lainnya. Karakter. itu Itu. karakter manusia-manusia lainnya. Karena gue nggak bisa baca pikiran langsung, gue lewat zodiak. Gue tanya zodiak dulu apa mempelajari. nih. Misalkan Gue. lo zodiak apa nih? Gue zodiaknya Scorpio. Nah, Scorpio itu kan kalajengking ya? Betul. Kalajengking, dia kan kuat. Tapi dalamnya enggak. Oh shit. Gitu. Relate banget. Terus Demi apa? keras kepala juga Scorpio itu. Sepakat. Scorpio itu punya jalannya sendiri gitu. Sepakat kan? Sepakat. Sepakat. Oke, punya jalannya sendiri. Scorpio itu jiwa ambisiusnya itu sangat tinggi. Akan hal apapun itu. Akan apapun, termasuk akademis dan lain-lain. Masih lebih ke yang hal negatif. Oh no. Ini kayaknya agak personal ya kalian. Kalau soal akademis dia tuh nggak Kuring. gitu. Justru kuring. Kayak Tapi benar sih, berarti mungkin emang ambisinya di satu dan lain hal. Nah, tapi Scorpio itu sosok yang penyayang juga. Scorpio itu salah satu orang yang susah move on. iya lagi Oh, Jessica. kenapa jadi bawa personal ya? Nah, Kan dibacain. Dibacain. Oh ya, makasih loh. karena gue nggak bisa baca pikiran lo, gue baca versi zodiak lo, Oke. gitu. Jujur. Kalau lu apa nih? Pisces. Oh, Pisces. Kalau Pisces kita jangan apa? Namanya kok ini? Nyolek. Kenapa tuh? Jangan disenggol. Sensitif parah. Iya, senggol bacol. Sangat amat sensitif. Sensitif benar. Tapi by the way ya kan gue Cancer. Kita water sign loh. Ih gila, water sign banget. Ini kita circle ya. Betul. Tapi gue mau nanya nih, water sign itu apa sih sebenarnya? Water sign itu salah satu itu tuh golongan-golongan di perzodiakan. Oke, golongan. Ya, ada beberapa zodiak, tiga juga itu tuh namanya tuh apa-apa, gue nggak tahu juga. Nah, tapi yang gue pedalamin itu water sign. Water sign itu sangat cocok. Water sign. Kita bertiga tuh sangat cocok untuk berbicara, untuk ngobrol. Ini pas untuk banget ngobrol. berarti ya kita Betul. podcast bertiga ini. Ini juga tanpa di luar Prediksi. BMKG. Betul, itu kita kan spontan kan. Nah, lanjut. Kalau Pisces itu orangnya sangat sensitif. Sensitif. Dia tuh orangnya terplanning. Perasa nggak sih? Perasa banget. Perasa banget. Tapi dia nggak pernah Nggak bisa mau nunjukin. nunjukin. Iya lagi. Gue Setuju. sempet ada pengalaman sama orang yang Cancer. Cancer. Dan dia emang mirip kayak dia. Kalau pernah dengar tentang Cancer? Pernah. Tadi berapa? Oh no, salah dong. Salah mas, cancernya. Oke, lanjut. Gitu. Terus Rasa. Pisces tuh orangnya gampang terbawa. Gampang terbawa. Kenapa? Circle Karena kan gitu. Pisces tuh ikan. Ikan itu Mengalir. Bawa arus. Betul. Langsung masuk kasih judul lagunya apa? Apa tuh? Ada yang Di mau- situ. Nah. Copyright. Lanjut. Apalagi nih? Apalagi nih? Tapi sebenarnya gue gak terlalu terbawa arus itu sih. Jadi kayak misalkan gue punya temen nih kayak pergaulannya agak kesana kemari gitu. Tapi gue nggak pernah ikut-ikutan. Siapa tuh kok boleh tahu? Nggak ada di sini. Nggak Gak ada di sini. Nggak ada ya? Jangan sebut nama kali Jangan ya. Ya, lanjut. Jadi gue tidak termasuk Pisces yang terbawa arus tuh. Mungkin- enggak, justru terbawa arus itu bukan ke hal-hal yang seperti itu, tapi kalau dia ngerasain sakit hati, dia bakal ngikutin terus sakit hatinya. Oh bakal Dendam aduh, dong ini berarti. Nah, sakit dia hati banget. dia ngerasain banget sakit hati, walaupun sakit hatinya kecil, dia bakal nikmatin itu rasa sakit hatinya. Oh, Itu yang shit. maksudnya Jadi terbawa dirasain arus. terus ya rasa Betul. sakit hatinya. Bukan terbawa arus ke arah lain gitu, bukan. Lebih ke itu aja sih, hal-hal kayak gitu doang. Jadi tergantung orangnya juga kali ya, tergantung Betul. pengalaman, background. Jadi Betul. nggak bisa asal-asalan. Ini Pisces, berarti orangnya kayak gini semua, nggak Iya. bisa. Nah, zodiak itu ada temennya. Apa tuh? Gimana? Temennya tarot. Oh, cocok banget. Langsung aja. Gua udah nebak nih lo kayak gimana, gua udah nebak lo kayak gimana kepribadiannya lewat tarot. Kita Apakah bakal benar? kita bakal Cobain kali. lagi, misalkan lu mau apa, gue jawabannya ada di tarot. Oke, langsung aja kali ya. Walaupun jangan percaya sama tarot juga ya. Gak apa, kita kan di sini enjoy aja ya. Enjoy aja. Ini buat ahli tarot beneran.
Maaf. Buat ahli Iya. tarot beneran? Maaf banget ya. Maaf banget ya, Ini kita kita bercanda amatir, doang. amatir. Amatir. Ini masih amatir kok. Gue juga masih pakai alat lagi gitu. Gak boleh sebut nama ya alatnya. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Lo mau buka siapa dulu nih? Dia dulu Dia deh. dulu deh. Nah. Gue aja nih. Gue yang baca nih. Ya udah gue dulu deh Dia boleh. Gitu maksudnya. Ambigu banget ya. Yuk lanjut. Udah, Lo. udah. Dia. Wah, boleh. Lu males ya sama dia ya? Jangan yang negatif. Rat, negatif. gimana kan asal dah. Nah, Orang-orang kan kanan baik kan? Kayak buruk banget. panas banget. Pokoknya kebalik gitu ya. Gue bukan dia ya. Iya. Ini apa nih? Gue harus apa? Lu pengen apa nih? Oke. Nggak, gue baca Oh, aja. lu baca aja. Saya kebukanya. The Hermit. Apa tuh? Itu artinya sedang mencari arah. Boleh tunjukin dong ke kamera. Boleh nanti di zoomin ya? The Hermit. The Hermit. Yaitu sosok yang yang sedang mencari arah kehidupan. Oke. Lo sempat kemarin-kemarin hilang arah kan? Ih. Siapa sih yang nggak pernah yang arah? Arah ini ayahnya kemana? Gitu ya. Arah. Ayah. Arah. Oke. Ini tuh The Hermit yang sosok mencari jati diri juga dan juga mencari arah. Karena lo sempat kehilangan arah kemarin-kemarin, nggak tahu masalah hidup lo apa tuh. Banyak. Kalau nggak boleh tahu. Kalau nggak boleh, kalau nggak mau tahu. Salah satunya. Dan- Anjir. Aduh, iya lagi. Dan dia orangnya yang berjuang terus gitu. Dia orangnya sangat amat berjuang. Ambisius tadi. Cocok banget sama Scorpio, Scorpio. Scorpio. Oh, Oke. ambisius. Kita buka lagi ya. Oke. The Moon. Moon. Dan lihat ini ada apa? Ada kalajengking. Ada kalajengkingnya. Apa dong? Gila. Kok bisa masuk banget? Ini lo banget kan? Iya. Jadi lo tuh sosok orang yang selalu lo kehilangan arah, tapi orang-orang di sekitar lo tuh arahnya di lo. Oh, jadi kayak mau kemanapun orang lain pergi, pulangnya ke dia. Iya. Gila. Ibaratkan menemukan suatu titik cahaya berat gitu. Oke, keren banget ternyata ya. Emang Ternyata kata sutradara kita waktunya habis nih. sayang sekali. Sayang sekali. Di pertemuan kali ini kita cuma Iya. bisa sampai jam Jam satu segini lewat lah ya. segini lah pokoknya. Segitu nih, lewatnya segini nih. Segini lah. Segini lah, segini. Oke, jadi kesimpulannya sih gue ngeliat tadi dari tarot yang sama Iki dikocok itu ya. Itu horor gak menurut lu? Sebenarnya Horor sih gak sih? Horor sih Kan katanya. nebak-nebak kita Betul. ke depannya. Mana dari kartu lagi? Betul. jadi boleh percaya boleh enggak itu Iya, tergantung betul. kepercayaan masing-masing ya, dan juga tetap Tetap ya percaya harus ketebak. betul berpegang teguh sama agama sama Betul. Tuhan, tapi hal-hal kayak gini mungkin bisa kita Buat jadiin senang-senangan sharing aja. betul. Tapi emang ada sebagian yang gue rasa emang ada yang relate gitu dari tarot, dari zodiak dan lain-lain sebagainya. Oke. Ya mungkin karena ini sudah di Dah. akhir perbincangan kita. Seperti yang teman-teman lihat ya, tadinya sih Horor. tapi Taunya Sekarang taunya horor sih, horor banget. sih, horor banget, horor banget. nanti tolong dieditin biar horor aja ya. Iya. Oke, terima kasih banyak atas kedatangannya. Rifki, makasih Sama-sama. banyak. Keren banget kedatangannya. Oke. Mungkin next kita bisa undang sama pasangannya kali ya. Iya, sama adik kecilnya mungkin ya. Itu lebih ke horor banget sih horor kayaknya banget. kalau mau pasangan ya. Iya sih. Wah horor banget nih. Waduh, Gitu. ada kata-kata yang dijaga ya. Iya. Oke, mungkin nanti selanjutnya teman-teman jangan kemana-mana, di next episode tetap nyalain Lonceng. Subscribe dan ya. Loncengnya ya. loncengnya ya benar. Oke. Jangan juga di komen ya. Jangan Dan- juga di komen. Dan juga di komen ya. Dan juga di komen. Jangan lupa di. Like. Like, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bye. Tadinya sih horor.